Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Riza Dicaprio, podcast Tanda Tangan. Dan kali ini kita ketemu lagi teman baru. Nah, seperti apa tetehnya, aktivitasnya dan lain-lain, kita langsung tanya aja. Silakan teteh, kenalin diri, siapa, dari mana. Oke, silakan. Perkenalkan, nama Hmm. saya Nur Febrianti Nur Febrianti. Oke. dari Aktivitasnya teh? kuliah Kuliah. Saat ya ini kuliah di semester atau kampus apa fakultasnya? di kampus Indonesia Mandiri Kampus Indonesia Mandiri, semester semester 5. semester 5. Baik, sahabat masa depan, Teh Nur ini akan kita coba lihat tanda tangannya. Jadi gini Teh, tanda tangan itu kan ada karakter yang menempel sebenarnya. Nah, nanti kita coba diskusikan. Semoga manfaatnya sih bisa bisa mempersiapkan kira-kira apa sih yang harus dilakukan di next step-nya. Cocok di bagian apa, kurang lebih seperti itulah nanti kita coba diskusikan. Baik teman-teman, langsung kita lihat tanda tangannya ya. Silakan Teh. Ya, sekali lagi boleh Teh? Sekali lagi Sekali boleh? lagi, Iya. Agak deg-degan atau geri? Coba sekali lagi deh. Agak besar aja nggak apa-apa. Yang nggak besar apa-apa. aja nggak apa-apa. Iya. Oke. Nih, teman-teman ini tanda tangannya Teh Nur ya. Boleh ditulis kalian Teh nama lengkapnya. Jadi biar Di sini apa? ya di mana aja boleh. Teh Nur tadi di manajemen ya. Ya, Merasa cocok nggak di manajemen? Atau sebelumnya kan sempat tadi kita cerita Teh Nur kan ada di dunia akuntansi ya. akuntansi. Merasa cocok di situ? Cocok-cocok saja sih. Serius, Ya, nyaman ya. aman aja. Eh, ini kita sambil ngobrol aja. Kalau di kuliah ada kendala dalam pelajaran, dalam penangkapan materi, dalam segala hal gitu yang berhubungan dengan kuliah ya. Ada masalah nggak? Aduh, Denis kayaknya nggak bisa nih, kayak susah gitu. Atau gimana? Pernah ngerasain itu? Kayaknya paling Misalnya dari mata kuliahnya aja sih. Ya, dari mata kuliah. Dari misalnya ini, kan kita misalnya gini, di kuliah kan ada yang mata kuliah dasar umum atau yang apa ya istilahnya kalau di SMK kan ada yang produktifnya tuh. ya, Mata kuliah yang pokoknya itu merasa agak kurang ini nggak seneng atau gimana gitu. agak Ada beberapa mata kuliah produktif ya, ya, maksudnya yang ya, berhubungan, paham maksudnya kan? Pak. Ada satu kalau satu atau dua lah, Oke. dua mata Nggak kuliah usah yang disebutin nanti dosennya marah. yang emang menurut aku agak kurang gimana ya, dari pengajarannya agak kurang Oh, gitu. hanya penyampaian aja, tapi mata Mata kuliahnya nggak ada kuliahnya masalah? aman, nggak masalah, cuman dari pengajarannya. Oh gitu, Ya, iya. Kalau di keuangan ada masalah? Pernah, maksudnya gini, mata kuliah manajemen keuangan udah pernah dapat nah kan? itu Nah, yang itu masalah. ya, Oh, yang oke, oke, paham. Jadi memang ini kan memang karakter yang kelihat dari Teteh ya. Nah, yang pertama tuh yang mau saya kasih tahu ya tadi berhubungan dengan ke kampus ya. Kalau maka tadi nyaman nggak di dunia manajemen gitu. Karena kalau kalau lihat beberapa kali sih, udah sampai 3 kali tadi ngeliatnya Teteh kayaknya bisa bisa di fakultas lain maksud saya gitu. Ya misalnya langsung saya sebut aja misalnya psikologi gitu ya. Teteh cocok nggak misalkan ini? Ada teman-teman nggak yang suka cerita sama Teteh gitu? Atau enggak Tetehnya suka tapi dengerin cerita apa curhatan teman-teman gitu. banyak. Nah, itu maksud saya. Ya, Ya karena memang Teteh di sini ada beberapa kelihatan terlihat di sini ya kayak ini nih kalau saya bilangnya tempat ya wadah. Jadi Teteh tuh sebenarnya bisa buat tempat curhat tuh ini banget gitu. Mudah-mudahan tidak salah jurusan. Paling tidak gini, ketika yang sekarang ini diselesaikan, ya, kalau nanti minat ke psikologi, coba deh psikologi mungkin lebih lebih apa ya aura apa vibes-nya lebih lebih beda mungkin kalau menurut saya. Ya. Nah memang kalau di dunia pembelajaran sih kalau ngeliat sih
Teteh lebih enak ke dunia psikologi. Kalau menurut saya ya, dunia apa sih? Ya karakter orang gitu ya. Iya. Mungkin kedatangan ke sini mungkin atas itu kali, mungkin atau gimana? Atau penasaran atau gimana? Ketika diajak sama teman-teman. Karena emang anaknya gimana ya, seneng buat Oh, bersosialisasi. iya Terus iya iya. jadi Iya. kayak kan di kampus juga emang sering ikut apa Aktivitas kampus senat mahasiswa? UKM? enggak BEM, ikut BEM. Oh, ikut BEM ya, BEM. ikut Tuh, BEM. benar-benar benar-benar memang dunia human ya, bukan dunia manajemen. Tapi ada sedikit sih Iya. nempel gitu. Ya tadi tadi mudah-mudahan keterangan pertamanya kalau Teteh nanti sempat ada rezeki mau nambahin titel yang panjang gitu ya. Mudah-mudahan bisa nyobain ke dunia psikologi gitu. Nah gini, Teh, dari itu kan tengah-tengah ya. Saya memang sengaja ngambil dari yang tengah. Karena itu menarik banget 3 kali melakukannya kok kayaknya cocok di situ. Terus gini, Teteh itu termasuk orang yang sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Iya. Ya. Contohnya apa? Contohnya karena mungkin awalnya tuh biasanya nggak hati-hati karena udah ada apa ya, kayak semacam misalnya apa ya contohnya, kayak kejadian yang aku nggak suka gitu, terus kayak Ya, gagal lah dalam hal iya. itu. Jadi kedepannya tuh emang bener-bener hati-hatinya tuh bener-bener gitu, bener-bener hati-hati gitu. Jadi Oh, punya pengalaman sebelumnya. ya karena Oke. punya pengalaman buruk lah bisa dibilang gitu ya. Ya, Jadi buat kedepannya tuh emang bener hati-hati. gitu ya. Ya. Ya, ya, ya. Tadi Teteh berapa kali tanda tangan? Saya pikir yang pertama cuman karena biasa aja ya. Tapi ternyata kok perlahan sekali gitu kayak menatanya tuh harus mudah-mudahan sih bisa step by step nih. Jadi harus ini dulu, harus ini dulu, harus ini dulu gitu. Jadi natanya tuh kayak menata sesuatu. Tapi kalau di lain pihak saya juga ngeliatnya agak hati-hati nih melangkahnya, pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Mudah-mudahan sih eh hikmahnya dari menjaga kehati-hatian itu kan buat preparing juga kan Iya. buat masa depan. Keren teh. Mudah-mudahan bisa bertahap. Memang harus hati-hati sih. Itu ya pertama. Yang kedua, entah dalam pembelajaran, entah dalam pergaulan, entah dalam keseharian, Tete tuh selalu mau apapun punya jenjang. Artinya maunya mau meningkat. Iya, betul. Kebayang ya? Ya. Jadi nggak mau cuman stuck gitu. Kalau udah biasanya mungkin gini. Ketika sesuatunya Teteh udah dapetin atau nggak udah ternyata nggak manfaat, itu biasanya Teteh langsung tinggalin tuh. Iya, Nah, emang kira-kira apa yang bisa diceritain di situ? eh apa ya? Bahkan bisa sangat-sangat benci banget dengan hal itu. Misalkan Teteh udah naik nih, set, wah ini asik nih asik, terus tiba-tiba tek gitu ya, kayak apa? Kayak sesuatu yang nggak suka langsung semangatnya turun, udah nggak mau balik lagi, udah nggak, udahlah, udah males lah kayak gitu. Eh, Mungkin dari organisasi sih. Oh gitu ya? Ya, dari organisasi. Kayak misalnya kepengen aku tuh kayak organisasinya ngejabatnya sebenarnya nggak mau itu gitu, Eh, tapi diposisikannya tuh itu, jadi kayak oh iya iya ngejalaninnya iya iya. terpaksa Hmm, gitu, kayak bukan ngejalaninnya di ya tempatnya udahlah lah gitu, gitu ya. nah gitu. Iya 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 iya. Oke 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 oke, paham paham. Tapi eh yang kelihatan sedikit sih ada nempel ketika ketika nggak cocok itu teteh agak terlalu ya dipikirin dan overthinking kayaknya. Iya. Betul, anaknya overthinking banget. Overthinking banget ya. Iya. Pernah ada ngerasa nggak, oh ini overthinking banget nih, ternyata nggak ada manfaatnya, ternyata overthinking itu ada manfaatnya. Pernah pikir ke situ? Ujung-ujungnya nggak ada manfaatnya. Malah nggak ada manfaatnya. Iya, malah nggak ada manfaatnya. Karena Karena ya saking dipikirin gitu, padahal padahal orang bisa belum, bisa kayak dijalanin ya udah aja gitu. Nikmatin aja gitu prosesnya, ya udahlah gitu, gak apa-apa. Tapi malah makin dipikirin makin ya nggak ada nggak ada karena ujungnya gitu. karena udah dipikir ternyata beda mungkin kali Iya. ya, udah di ekspektasi tapi ternyata malah
malah jauh gitu. Mungkin Iya, gitu? kayak Oke. gitu. Oh iya sih emang. Saya banyak punya punya kenalan yang kalau udah overthinking tuh saya udah bilangin, "Udah sih buat apa? Buat apa dipikirin overthinking? Udah ya capek gitu kan." Iya, Capek nggak ujungnya sih? capek, Iya. ujungnya capek. Udah ngerasa ada titik capek baru sadar. Kalau Ternyata itu nggak overthinking nyampe. tuh ya nggak baik. Nah, itu yang tadi saya bilangin, itu teteh ini teh overthinkingnya di sini. Itu jadi ketika kalau 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 nanti kita coba rubah sedikit, overthinkingnya parah, bukan parah sih, overthinkingnya terus gitu, nggak berhenti berhenti. Nah ini kalau dibikin dia seperti ini mungkin lebih 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 seru nih. Nah gitu. Jadi kalau ini tuh ini banget nih kayak apa ya, kayak seolah-olah nancep gitu ya. Jadi bikin sudut yang tetehnya juga jadi kurang lebih kayak apa sih? Ya terlalu dipaksakan lah kurang lebih. Nah, nah dan ini ada satu lagi yang kedua lagi nih. Kadang-kadang di bawah ya, ketika teteh udah eh pernah jenuh, pernah kali ya, pernah. Maksudnya ketika jenuh terus pokoknya mau berubah lah gitu. Nah itu kalau udah berubah tuh, kalau udah punya kemauan, teteh ya, kalau udah punya kemauan, udah punya keinginan, udah semangatnya powerful. Iya, pernah. Itu bisa diceritain nggak? Kalau udah ngerasa down, Mhm. kayak misalnya Di titik jenuh tadi itu ya? ya di Ah, titik oke. jenuh itu tuh karena kayak misalnya ngerasa hidupnya gini-gini aja. Nah, kayak Ah, misalnya udah ada kepikiran kayak gitu, kayak semangat, aku harus harus berubah nih, harus hmm. jangan gini-gini aja gitu, Iya, harus ngelakuin ya yang bisa bermanfaat buat aku gitu. iya. Nah dari situ suka ada ngerasa kayak apa harus ngelakuin perubahan gitu. Pernah ngitung nggak di tahap apa tuh? Misalkan, misalkan pas lagi satu masalah atau apa gitu jenuh, sebulan sekali kah, 6 bulan sekali kah, setahun sekali kah, atau ada ternyata ini udah mentok nih gitu. Itu cuma 2 hari, 3 hari, ternyata langsung berubah. Pernah ngitung itu nggak? Enggak sih kalau misalnya ngitung, cuman kalau misalnya titik jenuhnya tuh kadang Iya, kalau biasanya misal pernah ingat nggak berapa lama durasinya, sebulan atau 2 minggu udah langsung berubah gitu atau seminggu? sampai sebulanan ada sih kayaknya. Itu karena overthinkingnya terlalu tinggi, jadi dia terlalu lama tuh. Nanti kalau bisa di manage, ya semua pola pikirnya dan lain-lain itu, kalau saran saya sih jangan terlalu lama teh. Sekali lagi buang-buang waktu gitu kan. Iya. Begitu udah paham nih, tek, nah langsung karena udah ngeh, langsung diberubah. Karena ya kalau di berlarut-larut masalahnya akan makin lama makin darunyam. Karena nanti kan ada masalah lagi, nanti ada masalah lagi gitu. Jadi kalau 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 boleh saya saranin gitu ya. Jadi begitu maksimal seminggu lah, jangan terlalu lama gitu. Jadi begitu ada masalah, tek, oh ini udah selesai gitu. Cari lagi yang lain gitu. Jangan dibiarin sampai sebulan gitu. Nanti keburu semesteran. Gitu sih Iya, kurang lebih sarannya, mudah-mudahan bisa dipakai untuk yang part itu iya. ya. Nih teh, saya menarik sekali ada huruf R yang clear banget di situ. Kayak seolah-olah kita berteman nih, kamu mau nunjukin sesuatu gitu. Eh, saya nggak tahu arti R-nya itu apa. Kalau saya positifnya, saya mudah-mudahan itu rahmat sih. Jadi ketika pertemanan, tuh saya merinding saya. Ketika pertemanan, ketika sesuatu yang teteh lakukan dalam jangka waktu jangka panjang, nah ya R itu kalau menurut saya jadi apa ya, sesuatu trigger yang gitu, kayak 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 satu dapat apa sih, surprise gitu. Tiba-tiba teteh dapat ini, tiba-tiba teteh dapat ini gitu. Pernah ngerasain nggak tiba-tiba, ya ampun nih gampang banget sih, ternyata ternyata gampang gitu, nggak sesulit yang teteh pikirin. Udah overthinking capek, misalkan ketika overthinking yang bener kan positif, ada yang positif juga tuh. Ketika overthinking terus tiba-tiba jalanin gitu kan. Nah, R ini menurut saya ada sesuatu yang lucky apa ya, suatu kebetulan atau sesuatu yang apa ya, lah gitu. Kebayang nggak maksud saya? Kebayang. Oke. Ada mungkin bisa diceritain? Mungkin waktu awal mau kuliah, kan Hmm. waktu lulus SMK tuh
awalnya niatnya nggak kuliah kan, Nah, pengen kerja pengen gitu. kerja, iya, iya. Cuman dorongan dari kakak tuh Mm-mm. buat kuliah gitu, Iya, buat kuliah, nyoba pakai beasiswa. iya. Nah, coba pakai beasiswa ke kampus ini, Ah, iya. ke kampus Indonesia Mandiri. Ternyata lolos masuk beasiswa Oh, KIP itu itu. kali ya, Iya, alhamdulillah ya. awalnya tuh emang kan sempet nyari-nyari dulu nama Ya, kampusnya, sempet milih, nyari-nyari. milih atau dipilihin kalau untuk eh, nama kampus tuh. Milih sendiri. Oh, milih Ya, sendiri ya. milih sendiri. Sempat nyari-nyari dulu nama kampusnya. Karena kan emang nggak tahu juga gitu. Ternyata ada kesalahan penulisan si nama kampusnya. Hmm. Awalnya nyari dulu, nyari-nyari dulu nggak ada tuh sampai sampai akhirnya udah kayak titik ya udahlah mungkin kata Ate bukan jodohnya di kampus itu mungkin Hmm. katanya. Tapi tetap dari diri aku teh kayak kayak tetap kekeh nyoba lagi nyoba lagi. Iya. Akhirnya waktu itu teh habis kayak kayak minta buat buat ditunjukin gitu kalau misalnya eh, ini teh kalau bener kampus ini buat aku ya Nah, tunjukin gitu. Nah, itu. sempat nyari-nyari Oh, akhirnya ketemu. Nah, iya. ketemu dan lolos lolos masuk beasiswa Oke, KIP gitu. alhamdulillah. Kayaknya itu sih. Mudah-mudahan itu jadi apa ya, trigger terus tuh. Jadi positif banget itu kalau menurut saya. Mudah-mudahan nanti pas lulus kuliah ujung-ujung langsung ditawarin gitu kan. Waduh kan. Terus mau ini mau kuliah lagi, ada lagi beasiswa lagi. Nggak cukup dengan S1, mudah-mudahan jadi S2. Nah, R itu jarang tempat orang nih ya, jarang orang nempatin huruf besar di tanda tangan pada bagian belakang. Jarang banget, biasanya huruf kecil. Tapi ini pede banget naruhnya huruf R. Jadi kalau menurut saya sih R-nya tuh bener-bener ya ngebantu lah. Ya kalau R saya singkatin apa aja kan macam-macam ya. Iya. Tapi kalau saya bikin dia positif, dia akan jadi positif. Ya makasih udah jadi rahmat Allah aja itu kan. Keren banget mudah-mudahan kan. Iya. Jadi kedepannya lebih ya yakin aja dah Allah pasti bantu mungkin Iya. gitu ya. Keren sih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu tadi ya niatnya di masa depan bisa kuliah S1 lagi, bisa S2. Amin. Syukur-syukur punya niatan jadi S3 juga kan. Iya, Keren amin. banget gitu. Amin. Oke, nih di part terakhir teh. Ini ada huruf F ya. Iya. F terakhir. Nah, saya ngeliatnya ini sesuatu yang Teteh tuh udah luwes orangnya. Luwes. Ya, luwes tuh saya bilangnya ya bisa friendly kemana aja gitu. Nah, mungkin F-nya kalau saya bilangnya sih friendly. Nah, jarang juga ini jarang banget saya ketemu ketemu tanda tangan yang menggabungkan nama inti sama pakai inisial F di situ. Biasanya kalau saya sih rekomendasinya Nur dah gitu aja. Atau kalau dia misalkan Rusmana gitu ya udah Rusmana aja, nggak ada Rusmana. Misalkan pakai P jadi Rusmanap gitu ya. Enggak, tapi Teteh naruhnya menggabungkan antara nama pertama dengan inisial huruf F di belakang. Nah, ini kalau kalau ya persepsi saya ya itu tadi mungkin Teteh tuh jadi orang yang sangat luas dan mungkin jadi friendly kalau saya bisa bilang gitu. Terus eh ya saya yakin karena Teteh orang organisasi pasti temennya udah banyak gitu ya. Ya. Atau mungkin punya cerita lain, mungkin punya kalau kalau organisasi cuma di kampus aja atau ada organisasi yang di luar kampus? Enggak sih di kampus aja Hanya di organisasi kampus ya. aja. Pernah terlibat sama teman-teman di SMA, teman-teman organisasi SMA? Pernah waktu itu pernah ada organisasi luar waktu SMK. Oh, SMK. Di Iya. SMK dulu jadi organisator enggak? Jadi OSIS, OSIS ikut juga. OSIS, ya. Oh iya kan emang udah sudah basicnya friendly. Nah, kalau ke pekerjaan yang namanya friendly itu bisa di marketing sih sebenarnya. Nanti kalau mau skripsinya tentang marketing, kalau menurut saya lebih mudah. Atau kalau seandainya mau skripsi di bidang human resource, apa SDM, STM. itu juga bisa. Ambil jenjang yang apa? Ambil yang SDM atau yang marketing. Nah, maka tadi di awal saya bilang kayaknya keuangan udah nggak cocok sebenarnya. Tapi saya ngelihat kok akuntansi gitu. Itu mudah-mudahan bisa ya disiasati dengan inilah dengan baik lah gitu. Iya. Mungkin itu teh bisa yang saya jelasin, semoga bisa bermanfaat. Mungkin teteh ada mau disampaikan atau kasih inspirasi buat generasi penerus lah yang beasiswa tadi. Kok bisa dapat beasiswa, bisa dikasih quotes lah buat kita. Intinya jangan pantang menyerah sih, harus terus berusaha, yakin
kalau misalnya kita tuh bisa. Oke, pasti bisa. Baik, itu tadi teman-teman, sahabat masa depan, diskusi kecil saya dengan Teh Nur. Semoga bisa bermanfaat. Eh, Langsung kita tutup ya. Saya Riza DiCaprio, Saya Nur Febrianti. pamit podcast tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.